Ekonomi pasar merupakan suatu aktivitas yang tidak diatur oleh pemerintah, melainkan dikendalikan. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi pasar dan kapitalisme. Ekonomi pasar merupakan suatu aktivitas yang tidak diatur oleh pemerintah, melainkan dikendalikan oleh permintaan dan penawaran. Sebuah teori mengatakan bahwa ekonomi pasar yang ideal adalah apabila identitas barang dipertukarkan secara sukarela setelah penjual dan pembeli saling menyepakati harga tanpa intervensi dan pengaruh eksternal. Secara lebih luas, Adam Smith mengatakan ekonomi pasar adalah suatu sistem di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, konsumsi diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Sedangkan kapitalisme didefinisikan sebagai suatu lingkungan ekonomi yang pada dasarnya terdiri dari dua kelompok orang, yaitu pemilik dan pekerja. Salah satu fitur penting dari kapitalisme adalah kepemilikan pribadi. Pemilik mempunyai kontrol penuh terhadap alat-alat produksi dan keuntungan menjadi pemilik mereka. Produksi dan distribusi mereka ditentukan oleh pasar bebas, begitu pula harga barang dan jasa. Menurut Gilpin, kapitalisme merupakan suatu sistem di mana kapitalisme beroperasi untuk mencari keuntungan dan memupuk modal. Dengan demikian, meskipun secara definisi ekonomi pasar berbeda dengan kapitalisme, jika kita mengacu pada beberapa pendapat di atas, maka jelas pula bahwa ada hubungan yang tak terpisahkan antara dua konsep tersebut. Ekonomi pasar dan kapitalisme menjadi dua dominan yang sulit dibedakan, karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Seperti yang dikatakan Gilpin, kapitalisme hanya hidup pada sistem ekonomi pasar. Sedangkan menurut Smith, para kapitalis memupuk modal dan mencari keuntungan pada ekonomi pasar. Selain itu, baik ekonomi pasar maupun kapitalis sama-sama menekankan pentingnya kompetensi dan atau persaingan terbuka untuk mendapatkan barang atau jasa maupun untuk mencari keuntungan. Yang kedua, karakter ekonomi pasar. Sebuah karakter pokok dari ekonomi pasar adalah ketergantungannya pada tingkat keterbukaan dan intensitas kompetensi di antara para penjual dan pembeli. Artinya, sebuah ekonomi pasar dapat dikatakan sempurna jika sistem tersebut terbuka bagi penjual dan pembeli potensial. Menurut partner Olmer, ekonomi pasar memiliki 7 karakteristik utama. Yang pertama, orang akan membeli barang dan jasa yang diinginkan, namun hanya mereka mampu membayarnya. Yang kedua, uang menjadi faktor penting baik di kehidupan. Yang ketiga, orang dipaksa melakukan apa saja dan menjual sesuatu untuk mendapatkan uang. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan menjadi lebih penting daripada memuaskan kebutuhan sosial. Yang kelima, tujuan dari semua aktivitas produksi investasi adalah memaksimalkan keuntungan. Yang keenam, distribusi atas barang langka terjadi melalui uang. Artinya, siapa yang memiliki uang lebih banyak berpeluang mendapat barang dan jasa lebih banyak. Yang ketujuh, setiap orang bertanggung jawab atas nasibnya masing-masing. Artinya, setiap orang mendapat sesuatu adalah akibat dari pendapat yang mereka lakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu ekonomi pasar konflik
dan kerjasama. Menurut orang liberal, ekonomi pasar cenderung menciptakan keuntungan timbal balik di antara negara-negara yang terlibat dalam sistem tersebut. Aktivitas perdagangan dan meluasnya jaringan saling ketergantungan di antara perekonomian negara-negara cenderung membantu terciptanya hubungan internasional yang kooperatif. Oleh karena negara